Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi manajemen mutu atau manajemen kualitas. Berikut adalah anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Andika Triananto, dan yang kedua ada Dita Zulia Pramesti, dan yang ketiga ada Santi Susanti, dan yang keempat ada Surya Ningsih. Berikut adalah materi yang akan dipresentasikan dalam PowerPoint ini. Yang pertama yaitu ada definisi kualitas, dan yang kedua ada definisi total quality management, dan yang ketiga ada pengaruh total quality management terhadap perusahaan. Dan yang keempat, ada pengaruh kualitas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap citra perusahaan. Materi yang pertama yaitu, apa itu kualitas? Kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang bergantung kepada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas memberikan nilai positif berupa motivasi khusus bagi pelanggan untuk menjalin ikatan atau relasi yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Dengan demikian, manajemen kualitas yaitu sekumpulan kegiatan manajerial seperti merencanakan kualitas, mengorganisasikan kualitas, mengkoordinasikan kualitas, mengendalikan, mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap fungsi manajemen yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja atau kualitas kerja. Manfaat kualitas. Manfaat kualitas di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dapat memuaskan konsumen, dan yang kedua meningkatkan daya saing produk di pasaran, dan yang ketiga meningkatkan keuntungan. Kualitas sangat bermanfaat bagi produsen atau konsumen. Dari sisi konsumen, konsumen merasa sangat puas atas manfaat dari produk yang digunakannya. Dan dari sisi produsen, dengan memperhatikan kualitas, produktivitas perusahaan dapat meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang berupa definisi total quality management. Seperti yang kita ketahui, total quality management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai salah satu strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan konsumen dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dengan tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen. Adapun beberapa pentingnya kenapa sebuah perusahaan harus menerapkan total quality management ini. Nah, tujuan dari penerapan total quality management yaitu untuk memberikan produk dan jasa yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menimbulkan pembelian berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen, mencapai skala ekonomis yang melibatkan penurunan biaya produksi. Adapun karakteristik dari total quality management ini, yang pertama fokus kepada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim atau teamwork, yang keenam adalah pendidikan pelatihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh TQM atau Total Quality Management terhadap perusahaan. TQM mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan suatu produk atau jasa yang mempunyai kualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan dari kepuasan pelanggan berkelanjutan. TQM atau Total Quality Management
dapat dikatakan berhasil bila setiap orang yang berada di dalam organisasi dilatih dan dikembangkan potensinya menggunakan 7 Tools TQM. Dalam sebuah kajian menunjukkan bahwa TQM atau Total Quality Management akan dapat berjalan dengan baik apabila karyawan pada tingkat bawah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam memperbaiki kualitas dari suatu produk. Hal ini dilakukan karena karyawan tersebut yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk tersebut. TQM atau Total Quality Management dapat dikatakan berhasil bila setiap orang yang berada di dalam organisasi dapat dilatih dan dikembangkan potensinya menggunakan 7 Tools TQM. Adapun 7 Tools TQM sebagai berikut. Yang pertama yaitu check sheet. Yang kedua yaitu scatter diagram. Yang ketiga yaitu diagram sebab akibat. Yang keempat yaitu diagram Pareto. Yang kelima yaitu flow process chart. Yang keenam yaitu histogram. Yang ketujuh yaitu statistical process control chart. Selanjutnya, manajemen dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu dapat memperbaiki posisi persaingan atau manfaat rute pasar dan dapat meningkatkan keluaran bebas dari kerusakan atau manfaat rute biaya. Adapun manfaat dan pengaruhnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan dari gambar di atas, pada rute pasar, perusahaan dapat memperbaiki posisi persaingannya sehingga pangsa pasarnya semakin besar dan harga jualnya dapat naik. Dari kedua hal ini dapat mengarah kepada peningkatan penghasilan sehingga laba yang akan diperoleh juga semakin besar. Pada biaya, perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui upaya perbaikan kualitas. Hal ini dapat menyebabkan biaya operasi perusahaan berkurang dengan begitu. Dengan begitu, laba juga akan mengalami peningkatan. Total Quality Management atau TQM memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab terkait kualitas dan mampu menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengaruh kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap citra suatu perusahaan. Jadi kualitas produk sendiri menurut Coulter dan Keller menjelaskan bahwa kualitas produk merupakan kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan oleh setiap konsumen. Nah, kualitas produk ini memiliki suatu keterkaitan bagi konsumen dalam mengelola hubungan yang baik dengan perusahaan penyedia produk yang akan memberikan peluang untuk dapat mengetahui dan memahami kebutuhan dan harapan yang ada pada persepsi konsumen. Nah, berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Jadi faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang pertama yaitu faktor manusia. Jadi manusia sendiri merupakan unsur utama yang memungkinkan terjadinya adanya proses penambahan nilai. Nah, yang kedua yaitu proses metode. Nah, untuk metode, hal ini meliputi prosedur kerja di mana setiap orang itu harus melaksanakan kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada masing-masing individu. Nah, untuk yang ketiga yaitu mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses penambahan nilai yang menjadi output. Dengan memakai mesin ataupun peralatan pendukung untuk pembuatan suatu produk itu memungkinkan berbagai variasi dalam bentuk atau jumlah dan kecepatan proses dalam penyelesaian produk tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat yaitu bahan baku. Bahan baku yang diproses atau diproduksi tersebut tentunya agar menghasilkan nilai tambah menjadi output, jenisnya sangat beragam. Keragaman bahan baku yang digunakan tersebut juga akan mempengaruhi nilai output yang beragam pula. Nah, yang kelima
yaitu ukuran. Dalam setiap tahap produksi harus ada ukuran sebagai standar penilaian agar setiap tahap produksi tersebut dapat dinilai kinerjanya. Kemampuan dari standar ukur tersebut merupakan faktor penting untuk mengukur kinerja seluruh tahapan proses produksi dengan tujuan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan di mana proses produksi berada itu sangat mempengaruhi hasil atau kinerja proses produksi. Bila lingkungan kinerja berubah, bila lingkungan kerja berubah, maka kinerja pun akan mengalami perubahan pula. Dalam hal ini, kualitas produk merupakan hal yang penting dan harus diusahakan oleh setiap perusahaan apabila menginginkan produk yang dihasilkan tersebut dapat bersaing di pasaran. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan konsumen akan memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan harapan yang ada pada persepsi konsumen. Berikut merupakan manfaat meningkatkan kualitas produk bagi setiap perusahaan. Jadi, ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh setiap perusahaan ketika perusahaan tersebut itu meningkatkan kualitas produk ataupun layanan dari perusahaan mereka, yaitu yang pertama, pastinya meningkatkan pangsa pasar. Target dari pemasaran dari pemasaran perusahaan tersebut pastinya akan meningkat seiring dengan adanya pelanggan yang percaya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dapat meminimalisir biaya. Dalam pembuatan produk yang berupa layanan ataupun barang akan lebih mengurangi biaya dengan adanya customer satisfaction yaitu kemampuan perusahaan untuk berorientasi pada jenis, tipe, waktu, dan jumlah produk yang sesuai dengan keinginan para konsumen atau pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya itu memberikan dampak internasional. Nah, semakin banyaknya pelanggan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, maka produk yang dimiliki ataupun dijual oleh perusahaan tersebut tentunya akan semakin terkenal, tidak hanya di pasar lokal saja, namun produk tersebut akan dilirik di pasar internasional juga gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik tentunya akan mendapat predikat perusahaan yang mengutamakan kualitas di mata konsumen, dan hal itu tentu saja akan menaikkan citra perusahaan. Jadi kenapa di sini kualitas produk sangat mempengaruhi citra dari suatu perusahaan. Citra perusahaan itu tidak dapat dibentuk dengan sendirinya. Nah, dalam hal ini membutuhkan kerja keras untuk bisa membuat citra perusahaan tersebut menjadi baik. Citra perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan gambaran telah menjadi keterlibatan antara konsumen dengan perusahaan. Nah, upaya perusahaan sebagai sumber informasi terbentuknya citra perusahaan memerlukan keberadaan secara lengkap informasi yang dimaksudkan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebutuhan dan keinginan objek dari sasaran. Kesimpulan dalam presentasi kali ini yaitu ketatnya persaingan di dalam dunia bisnis sekarang ini menyebabkan semua perusahaan untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Salah satu cara agar perusahaan tetap bertahan adalah dengan cara menerapkan pendekatan Total Quality Management atau TQM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.